menurut gua menjadi seorang people pleaser bukanlah hal yang salah menurut gua. Selama lo tidak merasa terbebani akan sifat lo itu. Jadi nih gini, perumpamaan paling gampang adalah hukum alam selalu bilang bahwa apa yang lo tabur itu yang lo tuai. Jadi kebanyakan sifat atau kebiasaan dari orang-orang people pleaser ini adalah mereka yang berbuat kebaikan dengan cuma-cuma, selalu melakukan kebaikan even itu di saat dia dirugikan. Tapi selama lu tidak merasa terbebani oleh hal itu, menurut gue sih fine fine aja. Karena gini loh, orang itu yang perlu para people pleaser yang perlu mengubah people pleaser itu menjadi orang yang realistis atau apapun itu adalah orang-orang yang merasa terbebani ketika dia jadi people pleaser. Jadi ketika lu nggak melakukan suatu kebaikan tetapi lu terbebani atas kebaikan lu itu sendiri, ya alam juga akan merespon, alam semesta akan merespon dengan sesuai dengan apa yang ada di dalam niat lu. Jadi ini menurut gue penting banget nih. Niat itu emang bener-bener sepenting itu. Ketika lu melakukan suatu kegiatan, lu berusaha dalam suatu kegiatan, tapi niat lu itu baik, pasti walaupun saat itu endingnya itu nggak sesuai yang lu ekspektasikan, nanti kedepannya, nanti di masa depan, di entah itu 1 jam lagi, entah itu 1 hari lagi, entah itu 1 bulan, 1 tahun lagi, it doesn't matter. Tapi pasti ketika lo niatnya baik, pasti akan kembali yang jauh sangat amat jauh lebih baik daripada apa yang lo bayangkan sebelumnya. Karena kegagalan dan kesuksesan itu yang sudah kita gambarkan di kepala kita, apalagi dari kecil ya, udah kita tanemin di kepala kita, itu adalah kesuksesan, itu adalah sesuatu yang kita peroleh sesuai dengan apa yang kita mau, yang kita gambarkan sendiri di otak kita. Nah, menurut gue itu adalah salah satu persepsi yang salah, pemikiran yang salah. Karena gak semuanya yang lu gambarkan di otak lu itu adalah kebaikan buat lu sendiri gitu loh. Kayak gue tahu nih, gue melakukan kebaikan, gue berusaha semaksimal mungkin, tapi hasilnya nggak sesuai sama apa yang ada di otak gue. Nah, belum tentu alam respon itu semua mungkin dalam jangka waktu yang lebih lama untuk memberikan lo hasil yang bahkan jauh melebihi ekspektasi lo yang cuma secuil itu. Karena apa yang lu tabur itu yang akan lu tuai, itu pasti jauh lebih besar dari apa yang sudah lu ekspektasikan nih. Orang nanam padi, orang nanam benih, kan dari benih kan sekecil apa sih, sekecil inilah, misal ya biji kita tanam nih sekecil ini. Terus ketika kita tuai atau kita panen, itu hasilnya buah, mungkin hasilnya udah sayur, bentuknya udah lebih besar dan jauh lebih dari apa yang kalian bayangkan. Mungkin yang ada di kepala kalian, yang digambarkan oleh otak kalian ketika kalian mau meraih kesuksesan adalah ketika lu nanam biji satu, lu tumbuh apa, lu bakal pas manen lu dapet 10 biji yang sama, yang udah biji aja gitu, nggak berubah jadi apa-apa. Tapi alam itu meresponnya justru dengan cara yang berbeda, dilipat gandakannya dengan hal yang berbeda gitu. Jadi hal yang udah berevolusi dari biji jadi mungkin sayur-sayuran, dari biji jadi buah-buahan. Selain kita dapat biji yang lebih banyak, kita juga dapat buahnya, rasa yang beda. Emang lu bayangin, lu nanam biji satu, lu dapatnya biji 10, lu makan tuh biji lah, buat apa? Maksudnya di samping itu nggak ada rasanya, tapi biji itu kan ya udah biji aja gitu, nggak berubah, nggak membuat lo bisa merasakan rasa yang baru.
ketika lu makan buah saat lu panen kan, dari biji yang rasanya mungkin pahit apa segala macam, terus lu makan pas panen jadi buahnya, itu kan rasanya jauh berbeda gitu kan. Makanya gue mengerti konsep ini tuh justru dari karena gue muslim, jadi gue ngelihat konsep-konsep ini itu dari Al-Quran sih, karena gue lagi berusaha untuk membaca ulang dari awal, dari Al-Fatihah, baca terus gue baca artinya gitu. Jadi at least walaupun gue nggak mendalami, at least kadang tuh ada ayat-ayat yang nampol muka gue, yang kayak gue kena tamparan secara langsung ketika gue beraktivitas sehari-hari, beraktivitas seperti biasanya gitu ya, terus mengalami suatu momen dimana malamnya ketika gue baca Quran, lah ini kan yang tadi siang, gue langsung digampar seketika oleh tadi bayangan-bayangan atau ekspektasi-ekspektasi yang gue gambarkan sendiri sebelumnya. Ternyata beberapa jam kemudian, karena gue bacanya malam setelah aktivitas siang, aktivitas seperti biasa hari-hari, gue bacanya malam, jadi gue kayak ketamparnya malam dan sadar. Dan kadang juga yang lucunya adalah kadang itu kita nggak menyadari bahwa apa yang sudah kita gambarkan, yang sudah kita ekspektasikan itu sebenarnya sudah terjadi, tetapi kita nggak sadar kalau bentuk dari ekspektasi yang ada di kepala lu tuh udah terjadi, tapi ya lu nggak sadar itu udah terjadi. Jadi selalu seperti itu, alam itu meresponnya nggak dengan cara seperti yang lu bayangkan di kepala lu, seperti yang di film-film, kayak yang di series mungkin atau apapun itu yang by script. Nggak selalu kayak gitu. Mungkin ada momen yang kayak gitu yang dimana lu ngerasa wah gokil, nah itu mungkin exactly like in a movies, tapi kebanyakan itu menurut gua nggak selalu tentang seberapa wah pengalaman yang kita dapatkan ketika kita melihat kejadian itu dan kita memanen apa yang udah kita tanam gitu. Menurut gue sih cukup gokil, karena tamparan-tamparan itu ya lihatnya dari Quran. Apalagi ada nih satu momen dimana gue lagi aktivitas biasa gitu, terus tiba-tiba ada pengamen datang. Terus gue malas ngasihnya karena itu pengamen ngapain sih, orang masih muda juga, masih punya tenaga, kenapa lu nggak kerja aja. Terus tahu nggak apa yang terjadi setelah itu? Bener-bener menurut gue gong banget, karena pas malam yang gue baca Quran, gue lupa di surat apa, kayaknya awal-awal di surat Al-Baqarah kalau nggak salah tuh. Intinya kayak gini, ayatnya tuh intinya bilang gini, kalau jangan pelit dah ngasih ke orang yang minta-minta, karena sebagian rezeki lu juga itu bukan punya lu. Dan tamparan selanjutnya adalah seberapa banyak pun uang yang lu punya ya, seberapa banyak kekayaan yang lu pegang sekarang ya, itu asalnya dari mana kalau bukan dari yang di atas? Kenapa kalau uang itu adalah harta kekayaan Tuhan, kenapa lu masih pelit? Kan lu dikasih Tuhan nih, mau itu sampai kantong lu juga ya itu masih tetap uang Tuhan anjir, bukan uang lu siapa? Ingat, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yes sir. Jadi banyaklah tamparan-tamparan. Jadi buat kalian kalau semisal kalian ada di posisi dimana kalian bingung untuk ngapain ya gitu, gabut kayak mungkin bosen apa dan pengen melakukan hal yang positif, menurut gua lu baca aja Quran sama artinya. That's it bro, that's it. Itu udah kegiatan paling bagi gua itu paling memukul gue di setiap situasi dan kondisi. Karena pasti ada aja deh, lu ada kegiatan apa hari ini, malamnya lu baca, misal lu punya waktu cuma malam ya, biasanya
beberapa kali, sering kali lo kena tampar atas perilaku dan aktivitas lo sendiri tiap hari. Jadi itu aja mungkin kali ini. Thank you for watching. If you watching until this time, sampai waktu ini, sampai detik ini lo masih nonton, thank you very much. I do respect you so much. So see you on the next video. Bye bye.